modal yang Bapak keluarkan itu berapa? Modal yang saya keluarkan itu sekitaran 70 juta mas. 70 juta. 10.500 tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada. Salam bertani. Ya, jumpa lagi dengan saya Atik. Saya pagi kali ini berada di lahan melon Bapak Rofik. Bapak Rofik ini adalah suatu petani yang menurut saya tidak pernah mengalami satu kegagalan pun dalam bertani. Dari mulai 2015 sampai saat ini sekitar 8 tahun berjalan, beliau selalu sukses dalam bertani sehingga alhamdulillah bisa menjadi petani yang sukses. Itu adalah impian semua para petani. Jadi gimana kiat suksesnya menjadi seorang petani yang sukses? Langsung saja kita wawancara dengan pemilik lahan. Bapak Rofik, silahkan diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rofik, petani melon, Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Profesi petani ini yang Bapak geluti sudah berapa lama? Saya bertani itu sejak tahun 2015 sampai saat ini. 2015 sampai sekarang berarti sekitar 8 tahun ya? Iya. 8 tahun berlalu. Mulai dari sejak awal sampai udah besar sukses seperti ini, kendala-kendala yang mulai awal sampai hadapi itu apa saja Pak untuk jadi seorang petani? Ya, terutama masalah penyakit seperti trip itu melon itu tumbuh cuma tidak berkembang ke atas, kena trip namanya. Iya. Terus masalah cuaca ini sudah berapa tahun tidak bisa diprediksi sama petani. Untuk lahan jenengan ini kira-kira luasnya berapa hektar ini? Untuk lahan di sini perkiraan 3 hektar Pak. 3 hektar. Milik sendiri apa sewa Pak? Sewa, sistem sewa. Untuk perawatan Pak, sekarang saya ingin mulai dari pupuk dasaran, terus pupuk vegetatif, generatif. Saya sekarang ingin tanya pupuk dasarannya. Dasarannya sampean menggunakan pupuk apa Pak? Baik, untuk tanaman melon pupuk dasarnya saya memakai SP36. Terus sama Ponska Plus sama organik. Organiknya itu menggunakan dari kue kambing. Soalnya sekarang yang organik dari PT Petrokimia Gresik itu dihapus subsidinya, jadi mahal Mas. Oh, jadi ngalih ke kue kambing. Itu kue kambing itu sudah fermentasian, sudah matang ya? Iya, sudah fermentasi. Pupuk dasaran teman-teman pakai SP36, Ponska biasa Pak? Ponska Plus atau teman-teman pakai Ponska biasa untuk lebih menghemat boleh. Sama ditambah dengan organiknya kue kambing yang sudah difermentasi. Sekarang untuk masa vegetatif Pak. Masa vegetatif setelah tanam itu berapa hari dilakukan pemupukan pertama Pak? Ketika umur 1 minggu Mas. 1 minggu setelah baru masuk pupuk. Untuk pupuknya apa saja? Untuk pupuk tergantung cuaca Mas. Kalau cuacanya terlalu panas saya memakai Flegi. Kalau cuacanya enak sama petani itu memakai pupuk 16 Mutiara itu Mas. NPK 16. Iya. Untuk Flegi sama NPK itu apa sampean, misalnya kalau sekarang musim hujan, iya, Pak Rofik itu biasanya pakai pupuk apa untuk pupuk vegetatif awal? Kalau musim hujan memakai pupuk 16. Soalnya kalau musim hujan itu tanaman itu jarang untuk kena serangan trip itu Mas. Oh, untuk trip kurang ya musim hujan. Tanaman kerdil jarang. Yang sering tanaman kerdil itu musim-musim panas, kemarau. Iya. Jadi kalau musim kemarau saya memakai Flegi. Soalnya Flegi itu
kandungan nutrisinya lebih rendah daripada Mutiara 1616. N-nya yang lebih Iya. tinggi. Kalau musim kemarau Pak kan gini, musim kemarau itu kan hujan jarang turun, itu kan mengurangi N. Berarti Bapak tidak menggunakan N Iya. musim kemarau. Flag G nggak ada campuran lagi Pak? Ada, biasanya tanaman itu kurang subur dikasih set N, Set N. iya. Jadi Terus untuk empat gitu. M4 untuk fermentasi ya, Iya. untuk pembendah tanahnya. Itu kotornya berapa mili per tanaman? Kalau saya tanaman 1000 milon itu per 1000-nya pakai 4 kilo 16-16, baik flaginya juga pakai 4 kilo. Berarti teman-teman untuk pupuk dasaran Bapak Rufik ini untuk awal pupuk itu 7 hari. Pupuknya yang dipakai Flag G di mix dengan NPK 16. Dosisnya sama 4 kilo per 1000 tanaman. Untuk pupuk buahnya berapa hari? 7 hari mas. 7 hari berarti 7 tambah 7 14, berarti 14 hari. 2 minggu, 1 minggu pupuk, nanti 1 minggu lagi baru masuk pupuk kedua. Setelah masuk pupuk kedua, untuk pupuk antara dua fase dari vegetatif ke generatif, sampai menambahkan pupuk apa untuk masa pembuahan nanti? Nah, ketika melon umur 20 ke atas, saya memakai KSP sama Ponska Plus, tapi dikasih mentahan. Mulsa Pupuk kering itu nanti ya? mulsa kan ada lubangnya di tengah-tengah batangnya pohon melon itu, terus disitulah yang dikasih pupuk KSP sama Ponska Plus. Dosisnya 15 gram. 15 gram sekitar 1 sendok makan. Iya. Untuk dasaran sudah, untuk pupuk vegetatif sudah. Sebelum saya beranjak ke pertanyaan pupuk generatif, saya ingin bertanya bagaimana cara mengamankan, soalnya melon ini kan rata-rata rawan di daun Pak. Untuk mengamankan daun agar tetap hijau sampai panen, Bapak Rufik pakai funginya apa dan inseknya apa saja? Funginya saya biasalah memakai antrakol, folikur, terus diten sama ridomil, terus bisa bion M. iya. Terus kalau inseknya itu, kalau untuk trip, kalau trip belum menyerang, saya memakai dimolis. Tapi kalau sudah melon itu sudah mulai diserang trip, saya memakai yang dosisnya lebih tinggi. Seperti Agrimik itu, bukan lebih tinggi, lebih murni daripada dimolis begitu. Agrimik ya memang mahal tuh. Berarti untuk funginya Bapak kan menggunakan folikur, antrakol, diten, M, ridomil. Iya. Itu untuk campurannya atau untuk rollingannya? Diten sama folikur sama itu apa aja yang di mix bareng untuk penyemprotan itu Pak? Yang di mix itu antrakol sama folikur. Antrakol, folikur. Iya. Nah, kalau masa pertumbuhan, antrakolnya itu dikasih 1 sendok, terus folikurnya dikasih 1 sendok juga. Terus ketika tanaman sudah ke atas umur 1 bulan, dosisnya ditambah, antrakolnya 2 sendok, terus folikurnya 1 sendok gitu. Terus ridomil di mix sama diten. Ridomil sama diten. Ya. Terus bion juga di mix sama ditan juga. Cuma ketika ditan sama bion M di mix, ridomilnya ditaruh. Oh ya, jadi teman-teman untuk mixnya folikur sama antrakol, diten sama ridomil, atau diten sama bion M. Itu nanti rollingan teman-teman. Misalnya sekarang folikur, nanti spray berikutnya itu antrakol diten sama ridomil atau diten sama bion M, seperti itu. Untuk tripnya menggunakan abamectin, yang kalau sudah serangan parah baru menggunakan yang paling murni, abamectin Agrimik yang paling murni, memang mahal harganya. Sekarang masuk ke fase
generatif. Ketika tanaman sudah dari bunga sudah keluar pentil buah, Bapak Rofik itu melakukan pemupukan apa saja atau penyepraian apa saja agar bunga bisa menjadi buah sebesar ini? Melon itu biasanya kalau pertumbuhan normal itu 1 bulan sudah mulai timbul buah. Jadi untuk agar buah itu jadi, saya lakukan penyemprotan MKP sama kalsium. MKP kalsium. Iya, selang 3 hari sekali. Terus ketika buah sudah jadi seperti telur itu, saya barulah mulai pupuk lagi. Pupuk yang saya gunakan MKP, KCL, kalsium, KNO. Kalau untuk MKP itu dimix dengan ketika spray dimix sama fungi ya. Iya. Jadi teman-teman, ketika mulai ada bunga, sudah mulai ada calon bakal buah, maka Bapak Rofik ini melakukan spray MKP ketika melakukan spray fungi. Jadi dimasukkan juga MKP untuk agar calon buah ini bisa jadi. Setelah jadi baru dia melakukan pupuk ketika buah sebesar telur. Itu pupuk apa saja, Pak? Pupuk KCL, MKP, ditambah sama kalsium, terus KNO. Jadi teman-teman, untuk ketika buah sudah sebesar telur bebek, maka masukkan pupuknya itu 3 sampai 4 MKP, KCL, kalsium, sama KNO 3 putih. 4 ini dimasukkan ketika buah masih sebesar telur bebek. Setelah itu, Pak, ketika buah sudah rawan-rawannya memelihara buah ini kan, ketika sudah mau melakukan pembentukan net, itu apa trik dan caranya agar net buah itu bagus? Gini Mas, melon itu kan ada waktunya keluar nit. Jadi kalau ingin bagus pembentukan nitnya, ketika melon itu prosesnya pembentukan nit, berhenti pemupukan Mas. Berarti jangan melakukan pemupukan apapun. Iya. Nah, baru kita mulai pemupukan lagi ketika melon itu sudah sempurna nitnya. Jadi nit sudah terbentuk, baru kita masukkan pupuk apa saja untuk masa-masa pembesaran buah, Pak. Sama Mas, seperti tadi itu MKP, terus KCL, kalsium, KNO 3 putih. Iya. Itu untuk pupuknya. Kalau untuk spraynya tetap ya, Pak, cuma tinggal menambahkan dosis. Iya. Kalau untuk obat spraynya, saat ini Bapak Rofik itu menanam berapa ribu tanaman melon dan semangka? Saat ini yang saya tanam ada 10.500 tanaman, 9.000-nya tanaman melon yang saat ini umur 61 HST. Ya. Terus 1.500-nya ada semangka, Mas. 1.500 semangka. Populasinya 9.000 melon, 9.000 melon dan 1.500 semangka. Jadi semangkanya lebih sedikit ya, Pak. Kalau untuk sekarang ini analisa hasil, Pak. Untuk tanaman 10.000 sama semangkanya 10.500, ini untuk modal yang Bapak keluarkan itu berapa? Modal yang saya keluarkan itu sekitaran 70 juta, Mas. 70 juta. 10.500 tanaman. Berarti Tapi kalau ini bukan modal awal. bukan modal awal. Iya. Sudah modal keseluruhan. Iya. Jadi mulai awal tanam sampai sekarang hampir finish ini, yang dikeluarkan 70 juta itu sudah sama ongkos pekerja, Pak? Iya, sudah. Semuanya itu, Mas. Berarti kalau 10.500 dibagi 70, hampir 7.000-an lebih modal yang dikeluarkan. Lumayan besar ya. Kalau petani-petani pemula nggak bisa jor-joran seperti ini karena resikonya tinggi ya, Pak. Iya. Kalau untuk modal yang dikeluarkan 70 itu nanti yang Bapak peroleh dari hasil bertani ini
kira-kira berapa modal 70 itu nanti hasil yang Bapak terima itu berapa? Yang sering saya alami Mas, kalau misalnya modalan anggaplah 50 ya, 50. kalau tanaman itu bagus, terus harga bagus, bisa 1 lipat dari modalnya Mas, bisa 2 kali lipat Mas, kalau tanaman bagus, harga bagus, seperti itu. Jadi kalau modalnya 70 atau 50 bisa jadi 100. Iya, bisa lebih Mas. Bisa lebih. Kalau modal 70 bisa 140 sampai 150 ya. Iya. Itu dalam masa 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan 10 hari lah. 2 bulan 10 hari. Mantap. Jadi profesi sebagai petani itu ternyata menggiurkan juga hasilnya. 2 bulan bisa untung 70 juta. Wih, keren. Itu sekarang Pak, kalau masalah harga ini, masalah harga melon sekarang itu masih stabil atau gimana untuk harga melon? Kalau untuk harga melon saat ini masih stabil Mas. Kalau sejenis rock melon ini daging oren sekarang kisaran 7.000 lah, 7.500 itu. 7.500. Iya. Harga tertinggi itu kalau rock melon yang oren ini. Kalau rock melon yang oren ini tergantung barang Mas. Kalau di desa-desa atau di Jawa itu banyak, bisa imbas juga ke Madura. Kalau tanamannya tidak bareng, cuma di Madura ada, terus di Jawa nggak ada, itu bisa 10.000, bisa 11.000 Mas, tergantung manisnya. Kalau breaknya di atas 12 bisa lebih dari 10. Jadi pasarnya sudah bisa masuk supermarket ya. Iya. Jadi teman-teman kalau nanam melon ini ternyata harganya itu stabil, masih di atas 6.000. Jika barang stok atau banyak petani yang panen, maka masih stabil harganya. Kalau petani sudah jarang yang panen, artinya cuma di Madura yang panen, jadi harganya bisa sampai 8.000 sampai 10.000 per kilo. Mantap sekali. Dari 2018, dari 2015 sampai sekarang, ini kan tanah ini 3 bulan sekali anggap ditanami. Iya. Ini tidak pernah melakukan pembenahan tanah atau kocor organik apa aja gitu. Kalau saya Mas, kan kebetulan lahan di sini banyak. Terus sekarang ini kan ditanami melon. Terus tanaman selanjutnya tanah ini diistirahatkan Mas, terus ditanam yang lahan kosong itu. Jadi tanah itu bisa netral kembali Mas. Kadang saya itu tanah yang sudah ditanami melon atau semangka itu, habis itu ditanami kacang hijau atau jagung gitu Mas. Jadi sisa-sisa pupuk melon atau semangka itu diserap oleh tanaman kacang hijau sama jagung. Berarti ini sekarang nanti kan panen. Iya. Ini untuk ditanam melon lagi itu berapa bulan lagi? 3 bulan lagi Mas. 3 bulan lagi baru Iya. ditanamin. Artinya teman-teman harus meterkan tanah dulu, baru kita masukkan tanaman melon lagi, atau di rolling setelah melon semangka, atau setelah semangka nanti dikasih kacang hijau dulu atau apalah. Yang penting jangan selalu melon atau selalu semangka seperti itu di rolling. Iya. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga petani-petani yang lain terinspirasi untuk mau dan giat bertani. Terima kasih Pak Rofik. Informasinya, semoga teman-teman bisa mengambil contoh bagaimana petani yang sukses itu caranya dan triknya agar selalu sukses dalam bertani. Teman-teman, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani.